Oke, hari ini kita kedatangan tamu di rumah sendiri, yaitu Haidar Indra Pramana, salah seorang co-founder dari Reserve. Haidar hari ini akan menceritakan tentang pengalaman dia, bagaimana mendapatkan sekolah S2 di luar negeri. Terima kasih Haidar. Apa kabar? Baik Bang. Baik Dar ya. Ya. Pandemik masih pandemik, tapi insya Allah kita jalan terus. Ya. Nah, sekarang gue mau nanya dari di awal. Bagaimana sih sebenarnya proses lu untuk mendapatkan sekolah S2 di luar negeri? Silakan Dar. Thank you Bang, pertanyaannya. Jadi gue pengen sedikit share tentang perjalanan gue dari awalnya gue pengen niat sekolah S2 sampai pada akhirnya gue tinggal berangkat aja nih ke Columbia University gitu. Jadi awalnya sih ide untuk kuliah S2 itu udah muncul dari semenjak S1 ya, bahkan sebelum lulus S1 gue udah kepikiran juga Bang. Gue melihat beberapa senior gue sekolah ke luar negeri juga gitu, instead of mengejar karir profesional gitu. Teman-teman gue juga beberapa ada yang sekolah gitu. Nah, tapi ketika itu ide tersebut nggak secara matang gue pikirkan gitu, karena kebetulan gue masih fokus untuk mengembangkan karir gue secara profesional gitu, dan kebetulan setelah lulus gue diterima di salah satu perusahaan migas di Jakarta gitu. Jadi gue pergi ke Jakarta, gue kerja gitu. Nah, di pertengahan tahun 2015 kita tahu sendiri, sebenarnya titik balik juga sih sebenarnya, karena pada saat itu oil price drop, sejatuh-jatuhnya. Jadi membuat industri migas tuh goyang gitu Bang. Jadi termasuk impact-nya ke perusahaan-perusahaan migas di Indonesia juga gitu. Nah, gue salah satu yang terkena dampak sebenarnya, karena ketika itu gue kerja kontrak, dan kontrak gue hanya nggak diperpanjang gitu. Nah, ketika gue tahu kontrak gue nggak diperpanjang, ya akhirnya gue mikir-mikir kan, ketika gue mau ngambil kerja atau ngelamar kerja, ya susah juga gitu situasi pada saat itu. Jadi ide untuk sekolah itu muncul lagi Bang ke permukaan. Jadi ketika kontrak gue habis di akhir 2015, gue akhirnya balik ke Bandung Bang. Gue pokoknya pengen fokus S2 gitu, pengen ngejar S2. Nah, dua hal yang gue siapin. Yang pertama tentu gue harus daftar ke universitasnya, dan yang kedua gue harus mencari funding atau pembiayaan untuk gue sekolah gitu. Nah, sebenarnya untuk pendaftaran universitas gue nggak ada, ya relatif nggak ada masalah lah. Beberapa universitas yang gue daftar dan gue pengen sekolah di sana, gue keterima gitu, dapat LOA gitu. Sementara funding ini yang agak susah, karena sebenarnya dari sekolah pun sebenarnya ada funding. Beberapa ada yang ngasih funding, cuma nggak cukup Bang, jadi kayak parsial gitu. Nah, akhirnya gue terpaksa memang harus nyari scholarship yang full gitu, full sponsor gitu. Nah, beberapa gue coba Bang, beasiswa, ada beasiswa LPDP, beasiswa Fulbright, beasiswa, bahkan gue coba beasiswa ke Jepang gitu. Gue coba semua, dan ternyata selama 2016 sampai 2018 tuh gue gagal terus gitu. Baik gue gagal di interview, gue gagal di pemberkasan bahkan gitu. Jadi pada akhirnya selama 3 tahun itu gue nggak dapat funding gitu, dan akhirnya gue nggak bisa berangkat sekolah, padahal LOA itu udah di tangan gitu Bang. Nah, akhirnya alhamdulillah di 2019 gue bisa lolos LPDP gitu, dan dari situ gue tinggal berangkat aja nih sebenarnya di 2020 setahun kemudian gitu. Nah, ternyata kita tahu ada pandemi gitu, dan pandemi ini bikin LPDP ngeluarin peraturan baru dan melarang semua calon awardee itu untuk berangkat gitu, dan akhirnya ya karena peraturan baru tersebut gue harus nunda lagi keberangkatan gue di tahun 2021 gitu, dan insya Allah ini lagi persiapan, ya semoga aja lancar, dan gue akan mulai studi di September di Columbia University gitu Bang. Wow. Jadi lu tahun 2016, 2017, 2018 gagal terus untuk mendapatkan beasiswa. Nggak dapat sama sekali. 2019 lu dapat beasiswa, pandemik, nggak bisa berangkat 2020. Terus 2021 baru mau berangkat ke Columbia. Ya, betul. Wow. Berat dari? Lu nggak bosan apa dari? Untuk bosan mencoba. Tapi ya gimana, jalanin aja gitu kan. Nah ini menarik Dar. Maksud gue, lu punya motivasi untuk sekolah di saat itu hanya karena lu seperti tidak ada pilihan. Oil price turun, lu yaudah gue pengen sekolah. Nah pertanyaan gue adalah, apakah benar itu motivasi lu untuk sekolah sehingga lu bisa bertahan untuk terus mencoba selama 5 tahun gitu? Jadi sebenarnya apa sih motivasi lu? Oke, jadi sebenarnya nggak gitu sih Bang. Jadi ketika gue bilang gue sekolah karena gue nggak ada pilihan, sebenarnya nggak gitu juga. Tapi lebih ke arah sebenarnya gue punya belief di dalam diri gue bahwa gue harus bermanfaat ke orang lain. Mungkin ini terdengar abstrak ya, kayak apaan sih itu ngomong kosong lah. Tapi ini yang gue jalanin selama ini gitu, dan ternyata setelah gue konkretkan itu semua abstraksi ini,
ternyata gue menemukan hal-hal baru dan menemukan ide-ide konkret yang semakin lama semakin nambah bahan bakar istilahnya untuk gue terus maju gitu Bang. Mantap Dar. Jadi lu mulai dengan suatu hal yang abstrak, yaitu lu pengen berkontribusi dan bermanfaat buat banyak orang, dan lu jalankan pelan-pelan perjalanan lu, dan lu menambah lagi informasi saat lu jalan, sehingga terus menambah semangat lu untuk terus jalan lebih jauh gitu Dar. Betul. Oke. Jadi terakhir gue lupa deh Dar. Lu tadi diterima akhirnya di beasiswa lu tuh dari LPDP ya? Betul. Dan lu coba dari tahun 2016 sampai tahun 2019 itu selama 4 tahun itu LPDP juga lu coba terus-terusan? Coba terus Bang. Nah, sekarang pertanyaan gue, Dar, apa sih improvement yang lu bikin selama perjalanan lu nih, ya 4-5 tahun inilah, sehingga lu pada yang awalnya lu gagal terus, sehingga pada akhirnya lu tuh bisa keterima di LPDP? Ya Bang, sebenarnya kalau ditanya kenapa gue diterima, improvement apa yang membuat gue diterima LPDP, gue nggak bisa jawab, karena itu ada 2 faktor lah kenapa gue mungkin bisa diterima ya. Yang pertama tentu faktor eksternal, dan ini faktor yang emang gue nggak bisa kontrol, misalnya kayak tingkat competitiveness dari aplikan, kemudian wawancara, preferensinya mungkin beda-beda gitu tiap tahun, kemudian LPDP-nya sendiri juga, misi visinya juga berubah setiap tahun, dan itu semuanya nggak bisa gue kontrol gitu. Nah yang gue bisa kontrol yang faktor kedua, yakni faktor internal. Nah faktor internal ini ada banyak hal Bang, jadi ini relate dengan improvement gue secara personal gitu, misalnya kayak hal-hal teknis, kayak misalnya kemampuan bahasa Inggris, kemampuan menyampaikan ide ke orang lain gitu, itu hal-hal yang bersifat teknis gitu. Nah, tapi gue merasa ada hal yang lebih besar gitu, yang gue rasakan yang mungkin ini adalah improvement terbesar selama gue jalanin proses ini gitu, yakni perubahan mindset, perubahan paradigma berpikir dari yang awalnya gue sangat fokus, sangat mikro di bidang engineering dalam hal ini, karena gue background-nya engineering, gue suka di bidang engineering, menjadi hal atau menjadi lebih luas gitu, hal yang lebih luas gitu, berpikirnya secara sistem, orientasinya tuh sistem. Nah, konkretnya seperti apa? Nah, awalnya gue mikir gue pengen jadi dosen aja gitu, dosen di perminyakan, karena gue kebetulan suka ngajar, gue kebetulan menikmati keilmuan gue di teknik perminyakan gitu. Dan selama gue menjalani ini semua, kegagalan demi kegagalan, dan selama kegagalan itu gue ketemu orang dan gue diskusi sama orang, gue bertukar pikiran sama orang, pikiran gue berubah gitu, pikiran gue berkembang gitu, dan ternyata kalau misalnya gue pengen terlibat langsung misalnya dalam menanggulangi masalah energi, ya gue harus berpikir lebih luas lagi, berpikir bagaimana men-tackle masalah ini secara lebih sistematis, lebih broad lagi gitu. Nah, muncullah ide-ide gimana gue pengen bangun perusahaan, kemudian ada ide tentang policy maker, itu nggak akan mungkin muncul Bang kalau misalnya gue nggak melakukan transformasi, nggak memaksakan diri untuk mengembangkan pemikiran gue ketemu orang, gue nggak membuka diri gue, itu nggak akan mungkin terjadi gitu. Jadi itulah improvement terbesar yang gue rasakan selama menjalani proses ini Bang. Oh, jadi menarik Dar ya. Jadi emang selama lu menjalankan perjalanan lu dari abstraksi lu pengen kontribusi, terus lu jalankan kegagalan-kegagalan lu mengalami transformasi dalam mindset ya, yang Betul. sangat besar-besaran. Menurut lu kalau misalnya lu nggak jalanin gagal-gagalnya, Dan menurut lu akan sampai nggak sih ke perubahan mindset kayak yang lu dapetin sekarang ini? Mungkin itu ya menariknya. Jadi kegagalan ini menurut gue kayak justru gue syukuri gitu, karena dengan gagal ini gue ketemu orang, justru ketemu teman-teman di riset, ketemu orang-orang hebat yang gue temuin selama gue menjalani proses ini. Dan justru misalnya kalau gue dulu langsung keterima di LPDP, mungkin gue nggak akan sampai state ini gitu Bang. Jadi itu ada hikmahnya lah istilahnya dari kegagalan itu gitu Bang. Jadi emang dibutuhkan kadang-kadang kalau ngotot untuk mengejar sesuatu itu Dar ya. Ya, betul. Ini ada pertanyaan terakhir. Oke lah, kita semua masih muda, masih banyak hal yang perlu kita pelajarin ke depannya. Tapi maksud gue dari 5 tahun perjalanan lu ini, yang menurut gue, mungkin gue aja nggak bisa jalanin sekonsisten lu gitu. Apa sih pesan-pesan yang pengen lu sebarkan ke banyak orang gitu, Dar? Silakan, Dar. Oke Bang, jadi mungkin di penghujung obrolan ini gue pengen share sedikit tentang apa yang gue pelajari ya, yang bisa mungkin bermanfaat bagi teman-teman semua gitu. Yang pertama tentu dalam konteks kita nyari beasiswa, gue sih merasa ada urgensi untuk bagaimana kita menjadi diri sendiri gitu. Karena apa? Karena ketika kita menjadi diri sendiri itu akan lebih enak gitu. Terutama ketika lu menghadapi wawancara Bang.
jangan sampai lu kayak karena semata-mata lu motivasinya pengen dapat beasiswa misalnya, lu jadi mengkompromis value lu gitu, value-value yang lu pegang atau goals yang lu pegang, lu jadi nggak fokus ke sana karena lu takut lu nggak keterima gitu. Karena lu fokusnya lu pengen keterima beasiswa, itu motivasi terbesar gitu, dan akhirnya lu membohongi diri sendiri gitu, dan itu jangan sampai dilakukan itu. Dan mentalitas gue pada saat itu adalah gue datang, gue bawa proposal, gue yakin proposal ini adalah istilahnya apa yang gue pikirkan, dan gue yakin juga dari pihak pemberi beasiswa juga bisa menilai ini secara objektif gitu. Dan gue bawa apa adanya gitu bang, tanpa mengurangi, tanpa mengkompromis apa yang gue percaya gitu. Dan ya mungkin konsekuensinya gue harus gagal berkali-kali, tapi ya gue jalanin prosesnya dan ternyata ada hikmahnya juga. Dan ini nyambung ke lesson learn yang kedua ternyata, bahwa jangan sampai kegagalan itu kayak nggak ngasih lu apa-apa gitu bang. Jadi kayak gue percaya bahwa orang yang paling rugi itu orang yang udah gagal tapi dia nggak dapat hikmah apa-apa gitu. Jadi dia cuma gagal dan menikmati kegagalan itu gitu. Jangan sampai. Dan apa yang gue rasakan itu ternyata banyak sekali hikmahnya gitu, kegagalan yang gue rasakan ya. Jadi ketika gue gagal, gue kayak akhirnya bisa ketemu orang, bisa ngobrol sama orang, bisa ketemu teman-teman yang mungkin satu visi dan gue, dan akhirnya gue bisa berkembang pemikirannya terutama, dan itu gue patut syukuri gitu. Mungkin kalau misalnya gue nggak gagal, gue nggak akan sampai di level ini, nggak akan sampai di step ini. Itu sih bang, 2 pesan yang mungkin gue bisa sampaikan. Oke, mantap Dar. Mungkin kita cukupi sampai sini aja. Makasih banyak Haidar. Sukses untuk studinya ke depan di Columbia. Oke, sebelum kita tutup, kita ingin mengingatkan, ini hanyalah sepenggal perspektif dari perjalanan hidup Haidar, yang mana belum tentu bisa diaplikasikan kepada semua orang. Jadi bagi yang nonton, silakan menonton perspektif-perspektif perjalanan hidup orang lainnya untuk mendapatkan referensi, sehingga dapat melihat lebih objektif dan tidak bias. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.